wabarakatuh. Ya, saya tidak terlalu khawatir. Yang kedua ini, karena kardiovaskuler itu soalnya tidak banyak. Siap. Ya, dia digabung kalau di Unhas, dia digabungkan dengan kelompok respirasi, termasuk dia digabungkan dengan respirasi, ada termasuk foto toraks dia bukan foto khusus. Yang penting dari kalian, kalau ada yang mau tanya langsung tanya ya, langsung dok saya lupa, dok saya mau tanya, langsung potong saja nggak ada masalah ya. Nah, yang penting dari kalian itu jangan lupa aliran darah di jantung, ya jangan lupa aliran darah di jantung. Afifah Nur. Iya dok. Coba cerita dulu, aliran darah di badanmu ini dari mana ke mana, arteri, ayo. Cerita dulu. Dari mana ke mana? Tapi dok, jadi pertama itu dia jantung ini memompa darah dari atrium kiri ke ventrikel kiri, lalu masuk ke aorta abdominalis. Melalui. Tapi dok, katup mitralis dok. Mitralis atau bikuspitalis, ya. Terus? Lalu masuk ke aorta dok. Setelah dari aorta itu masuk ke tubuh dok. Ya, terus? Ya, habis dari tubuh kembali ke vena cava inferior dan superior dok. Kalau superior dari? Dari atas kepala dok. Dari kepala. Kalau inferior dari bawah ya. Kemudian dok. ke atrium kanan dok. Terus? Setelah itu masuk ke ventrikel kanan, lalu masuk ke paru-paru. Melalui? Dok, katup trikuspidalis dok. Trikuspidalis. Terus? Setelah masuk ke ventrikel kanan, lalu melalui arteri pulmonalis masuk ke paru-paru, itu dicuci nanti dikasih O2 dok. Oksigen. Terus? Lalu masuk ke jantung dari vena pulmonalis dok. Ya, vena pulmonalis ke jantung. Jantungnya kemana? Ke atrium kiri dok. Atrium kiri. Ya. Oke. Betul ya. Itu nggak boleh salah. Tidak boleh ada yang tidak tahu itu, karena itu aliran darahmu itu begitu ya. Tidak boleh salah, tidak boleh ada yang tidak tahu. Itu anatomi, fisiologi. Karena kemudian saya mau ini artinya kita tinggal tanya-tanya saja ya. Yang saya mau tanya berikutnya ini Nur Nadila Sari. Namanya dok. Ya, saya mau tanya penyakit jantung yang paling sering, paling umum itu penyakit apa? Tapi dok, ada HHD atau hipertensi heart disease, ASD, PSD, kongesti, dan tetralogi overload dok. Iya, yang paling sering apa jadinya? Tapi dok. Yang paling sering apa? Yang paling sering hipertensi dok. Hipertensi yang paling banyak. Sehingga kemungkinan ujian soalmu itu yang paling sering keluar hipertensi. Ngerti? Kemungkinan paling keluar hipertensi. Kalau paru-paru penyakit paru-paru yang paling sering di masyarakat TBC. Jadi TBC kemungkinan keluar. Kalau di jantung yang paling sering hipertensi. Nah, hipertensi itu tanda gambarnya apa? Apa tanda gambarnya hipertensi heart disease? Nur, tahu nggak Nur? Tapi dok, pembesaran jantung dok. Iya, pasti besar jantung. Apa tandanya? Yang lain catat ya, itu yang lain catat ya. Apa tandanya hipertensi heart disease? Kalau nggak bisa bilang pas, supaya jangan lama. Kalau bisa bilang, kalau nggak bisa langsung bilang. Karena kita mau belajar. Saya hanya mau tahu kamu bisa apa enggak. Tapi dok, tidak tahu dok. Tidak tahu ya. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kalau Andreas?
Andreas. Andreas. Dok. Tahu nggak? Tapi dok, dilatasi aorta dok. Salah satunya dilatasi aorta atau elongasi aorta. Apalagi? Ada lagi yang tahu? Oke, sekarang kalau yang tahu langsung ngomong. Ada yang tahu nggak? Tanda dari hipertensi heart disease. Ada yang tahu nggak yang lain? Yang lain ada yang tahu nggak? Nuzul. Nuzul Quran. Nuzul alifiyah rida. Tahu nggak? Oke ya. Kalau apa namanya nih? Andreas. Tapi iya dok. Itu kalau dilatasi aorta itu bagaimana sih cara ngitungnya kita disebut dilatasi? Kenapa kau bilang dilatasi aorta? Tanda tensi tinggi itu memang salah satunya dilatasi aorta. Apa tandanya dilatasi aorta? Kalau nggak bisa bilang pas ya. Tapi dok, kurang tahu dok. Itu yang kemarin itu loh. Yang apa? Yang kemarin itu loh, tau. Tapi dok, lebih dari 4 cm dok. Ya, lebarnya aorta lebih dari 4 cm. Diukur dari, tunggu ya. Ntar kau tunjuk temanmu ya, kalau kau tunjuk temanmu ya. Tapi iya dok. Sudah lihat ini? Tapi dok, sudah dok. Lihat ini. Garis A ya, lihat yang huruf A. Tapi dok, sudah dok. Nah, A itu dari prosesus spinosus kan di tengah. Ini yang benjol-benjol, ini prosesus. Ini prosesus spinosus nih. Di tengah dia. Prosesus spinosus itu di tengah. Dari tengah ditarik garis ke paling luar dari aorta. Kalau dia 4 cm maksimal, masih ada yang bilang normal, ada yang bilang tidak. Jadi kalau 4,1 dibilang sudah dilatasi aorta. Mengerti Andreas? Tapi iya dok. Andreas. Kemudian kalau elongasi itu apa elongasi? Elongasi aorta. Andreas, apa kemarin elongasi? Tapi dok, elongasi itu batas atas aorta dengan pertengahan klavikula kurang dari 1 cm dok. Bukan pertengahan. Bukan pertengahan, tepi bawah dari klavikula. Ini tepi bawah dari klavikula nih. Tapi iya dok. Sama tepi atas dari aorta. Ini. Itu kurang dari 1 cm. Disebut elongasi aorta ya. Tanda hipertensi juga. Sampai di sini ada yang tidak ngerti. Ada nggak ngerti nggak? Kata pindah-pindah ntar dia nggak ngerti lagi. Ngerti nggak? Ada yang tidak ngerti? Tapi dok, Nah, untuk yang ukur dilatasinya tadi pakai ukuran 3 sampai 4 kan 4,1 membesar itu
hitungannya pakai sentimeter, Dok. Iya, sentimeter. Iya, Dok. Sentimeter ya. Itu biasanya di mana? Di cuci cetaknya bisa diukur kayak begini, bisa diukur. Langsung keluar angka 4 cm, 2,8, 3,8 ya, 4,1. Langsung kita bilang ini dilatasi aorta atau elongasi. Ada lagi yang mau tanya? Andreas. Lebih, Dok. Ya, coba sebut lagi temanmu. Tunjuk temanmu yang mana saja. Andreas, tunjuk nih. Ada, Dok. Mungkin Andi Atika, Dok. Andi Atika. Mana orangnya? Tapi, Dok. Andi Atika, ada yang kau mau tanya? Ada yang kau mau tanya? Tapi Dok, izin bertanya untuk FSD sama hipertensi heart disease itu bagaimana Dok perbedaan dari gambarnya Dok? Jauh sekali. ASD itu bocor, tunggu ya. Jadi kita belajar dulu hipertensi heart disease. Dari mana kamu tahu ini jantungnya membesar atau tidak? Dari mana kamu tahu ukuran jantungnya membesar atau tidak? Dari mana kamu tahu ukuran jantungnya ini membesar atau tidak? Tapi Dok dari cardiac index-nya Dok. Ya, CTR. Ada kalkulatormu di situ? Tapi ya Dok. Hah? Tapi ya Dok ada. Coba, ini kan ada gambar T1, T2, kau lihat toh? Tapi ya Dok. Nah, umpamanya T1, T2 jumlahnya 11. Tapi ya Dok. Kau lihat ini DT1, Delta Tango 1. Tapi ya Dok, terlihat Dok. Tango 1 itu dari sini ya, dari ujung yang saya titik merah sampai sini. Kau lihat titik merahnya itu dua-dua kanan kiri. Tapi ya Dok, terlihat Dok. Nah, umpamanya itu 22. Jadi 11 dibagi 22 berapa? Tapi Dok 0,5 Dok. Kalau 0,5 itu membesar atau tidak? Tapi Dok normal Dok. Normal. Kalau 0,4 normal, 0,45 normal. Kalau 0,51 normal atau tidak? Tapi Dok kardiomegali Dok tidak normal. Kardiomegali. Ya. Jadi di sini ada yang tidak mengerti. Ada yang tidak mengerti cara ngitungnya ini, ngomong ya, jangan sampai kita lengkap-lengkap baru kamu nggak ngerti. Ada yang tidak ngerti? Mesti ngerti karena ini mau ujianmu hanya itu ya. Nah, itu cara ngukur ya. Saya anggap kalau diam-diam, ini Andreas, kalau diam-diam orang mengerti atau tidak ini kira-kira? Ngantuk, tidur, atau bengong-bengong karena tidak mengerti atau bagaimana? Saya lanjut atau tidak lanjut ini, saya bingung. Halo? Halo? Dok, ya Dok. Dok, bertanya Dok. Silakan. Jadi kan itu untuk menilai adanya penonjolan pembesaran itu Dok perlu adakan rumus dan nanti tuh secara anunya Dok saja waktu OSCE nanti Dok itu nanti kita disuruh menghitung dalam atau bagaimana Dok? Sampai Dok. Ya, kau menghitung sebenarnya gampang. Saya sudah dapat teorinya. Tidak perlu kau hitung. Karena kita mau tahu hanya
lebih dari 0,5 atau kurang dari 0,5. Caranya, tidak perlu kau hitung sebenarnya. Tidak perlu pakai kalkulator. Caranya, T1, T2, kau sebut berapa? Kau yang sebut. Saya cepat ini. T1, T2 berapa kira-kira kalau ditumbang? Kau yang ngomong. Halo? Yang tanya tadi siapa namanya? Ada dok, Muhammad Novel dok. Muhammad Noval. Kau mau berapa T1, T2? Kau yang sebut. Kalau T1, Kira-kira saja, sebut saja angka. T1 tambah T2 berapa? 4 dok, 4 saya dok. Apa? 4 dok. 4. Sekarang DT1-nya berapa? 5 mau dok. Jadi di T1-nya itu dok 2. Di T1-nya 2 dok. Apa? Di T1, jadi T1 tambah T2-nya 5 dok. Untuk T1-nya itu 2 dok. Ya pasti kardiomegali. Oh, iya. Pasti. Kenapa? Kenapa? Cara hitungnya itu kalau nggak mau pakai kalkulator, karena saya sudah dapat rumusnya. Rumus ciptaanku sendiri. T1 tambah T2, berapa tadi kau bilang? 5 dok. 5. Ya? 5 kali 2, 5 tambah 5 berapa? 10 dok. 10. DT-nya berapa? DT1-nya berapa? Berapa tadi kau bilang DT1-nya? Lebarnya? Muhammad, Oh, dok, ya dok. berapa? Di T1-nya dok. Iya, DT1-nya berapa? 2 dok. 2? Tapi Nggak dok. mungkin 2 kalau itu. Nah, DT1 itu dari Oh, ujung ke DT1 ujung. dok. Tapi dok, maaf dok. DT1 itu dari kota yang bisa kasih garis. Dari sini Tapi dok. ke sini. Tuh, ini DT1. Kalau T1, T2 hanya putih saja dari sini ke sini. Masa lebih kecil rongga dada daripada ya, coba berapa? T1 ulang. 11 T1 dok. T2 11 berapa? dok. Untuk DT1-nya 11 dok. T1 T2 apa? T1 tambah T2-nya dok 5 dok. Oke. T1 tambah T2 5. Terus? Dok. Untuk DT1-nya itu dok 11 dok. Oke, 5 tambah 5 berapa? Tapi dok 10 dok. 10. DT1 berapa? 11 ya? Tapi dok 10 sama 11 mana lebih besar? Tapi dok 11 dok. 11. Jadi dia tidak kardiomegali. Dia kurang dari 0,5. Coba kau hitung kalkulator. Siapa tadi teman yang pakai kalkulator? Tapi dok Andiatika dok. Bisa juga. Andiatika, coba 10 dibagi 11. Tapi dok 0,9 dok. Ah, masa 0,9? Salah kok. 10 dibagi 11. Tapi dok 10 bagi 11 itu dok 0,909 dok. Hah? 0,909 dok. 0,9 jadi kurang. Tapi dok, Ya. Jadi dia kardiomegali, ya. Jadi prinsipnya T1 tambah bawahnya T1 T2-nya 13. Umpamanya. Kemudian DT1-nya 27. 13 tambah 13 26. 26 sama 27 mana besar? Besar 27. Berarti dia tidak kardiomegali. Ngerti? Seumpamanya T1 sama T2 15. DT1-nya 28. T1 tambah T2 15 tambah 5. 15 tambah T1 kan T2 itu di total 15. DT1-nya 30. 28. 15 tambah 16 30. 30 sama 28 lebih besar 30. Berarti dia kardiomegali. Mengerti cara ngitungnya? Mengerti? dok. Ada yang tidak mengerti? Ini susah nih karena kita tidak lihat ya. Tidak lihat ekspresi di mukanya itu. Dia mana? Dia bengong karena dia tidak ngerti atau bengong karena dia tidak belajar atau bengong karena sudah mengerti. Kita bingung ini. Ada yang tidak mengerti jangan malu-malu ya.
Oke, pertanyaan tunjuk lagi temanmu. Siapa lagi? Yang lain tunjuk temanmu. Siapa tunjuk namanya? Tapi siapa tadi? Dita, siapa namanya? Tadi yang Dok. kasih tahu yang punya kalkulator. Andi Atika, Dok. Andi Dok, Atika, Andi coba Atika, tunjuk Dok. temanmu. Tapi Dok, Tunjuk namanya tapi siapa? Dok, Andi Azarakila, Dok. Azhar Akila. Mana orangnya? Tapi ya dok. Kalau hipertensi heart disease apa yang besar? Tapi dok aortanya dok. Aorta besar, satu. Apalagi? Itu di hipertensi saja. Kalau hipertensi heart disease, jadi penyakit hipertensi, apa saja yang besar? Selain aorta apa yang besar? Apa yang besar? Ventricle? Dok, ventricle kiri dok. Ventricle kiri. Jadi di foto ini kira-kira yang mana ventricle kiri? Yang ini, yang A, yang ini, yang B, atau yang ini, yang C? Yang mana ventricle kiri? A, B, atau C? Ayo, kemarin sudah ada fotonya kan? Kamu foto apa enggak kemarin? Tapi dok A dok. Hah? Ya, Yang A dok. A ya. Jadi yang A apa? Jadi dia gambarnya begini. Terlalu luas. Lihat ini. Nah, ini jantungnya ke sini. Ini jantung semua ini. Ngerti? Sehingga, lihat ini sudah saya kasih merah, sudah lihat? Tapi iya dok. Nah, sehingga T1 tambah T2 menjadi 17. 17. T1 7, T1 8, T2 9. 17. Kemudian DT-nya delta 1-nya ini hanya biasanya 30. Lo nggak ada itu rata-rata 30 ya. 30. Jadi dia kardiomegali atau tidak? 30 sama 17. Siapa tadi? Tapi dok kardiomegali dok. Apa? Tapi dok kardiomegali. Kenapa kau bilang kardiomegali? Karena 17 dibagi 30 0,56 dok. Apa? 17 dibagi 30 0,56 dok. Ya, kardiomegali. Dari supaya kau tidak pusing pakai kalkulator, 17 tambah 17 berapa? Langsung kali 2 ya. 17 tambah 17 berapa? Tapi dok 54. 24 dok. 34. 34 sama 30 mana lebih besar? 34 dok. Iya, jadi kardiomegali. Ngerti? Sampai di sini ada nggak yang nggak ngerti hitunganku? Ada nggak yang nggak ngerti? Tapi dok, ya dok, sudah mengerti dok. Oke. Mengerti semua ya? Awas Tapi kalau apa? Tapi iya dok sudah mengerti dok. Jadi T1 tambah T2 seumpamanya 12. DT1-nya 25. Itu kardiomegali atau tidak? T1 tambah T2 12. DT1-nya 25. Itu kardiomegali atau tidak? Ayo. Tapi dok tidak dok. Iya, tidak. Kenapa? Supaya gampang hitungnya. 12 tambah 12 berapa? Langsung kali 2 ya. 24 dok. 24. Yang DT1-nya berapa tadi? 25 dok. Jadi mana lebih besar? 24 atau 25? 25 dok. Ya, berarti tidak kardiomegali. Mengerti cara ngitungnya? Ya, jadi yang paling sering keluar ujian adalah HHD. Salah satu ciri-ciri HHD adalah sinus cardiac phrenikus yang ini nih, hook ini
Ini sinus cardia phrenicus, ini yang ujung ini, ya. Kalau yang ini sinus costophrenicus ya, yang panah ini sinus costophrenicus. Kalau yang saya kasih bulat-bulat itu sinus cardia phrenicus. Sinus itu sudut, cardia itu jantung, phrenicus itu sudut antara jantung dan diafragma. Kalau sinus costophrenicus sudut antara tulang kosta dan diafragma. Ya. Ada yang nggak ngerti? Kalau nggak ngerti, kita maju-maju terus. Baru kok nggak ngerti, baru tidak juga bertanya, kita pusing. Jadi, ciri khas daripada hipertensi heart disease adanya dilatasi atau elongasi, atau dua-duanya dilatasi elongasi, disertai ventrikel kiri, disertai CTR yang lebih dari 0,5. Pelebaran disertai ventrikel kiri yang melebar. Ventrikel kiri yang melebar dengan CTI lebih dari 0,5. Ada yang tidak mengerti sampai sini? Ini gambarnya kalau hipertensi besar. Ada yang tidak ngerti? Ada yang tidak ngerti? Ini untuk CTR nih. Ada yang tidak ngerti? Ayo. Tapi dok mengerti dok. Oh, dok sudah ngerti dok. Karena itu keluar ujianmu ya, itu keluar ujian soal ya. Kemudian berikutnya, tanya lagi siapa yang berikutnya? Tapi dok, izin lagi dok, masuk dok. Muhammad Novel dok. Jadi kemarin itu dok terpotong daftar tiliknya dok waktu pembahasan daftar tilik dok. Mungkin bisa dok. Bisa kami SS dok. Daftar tilik yang kau mesti tahu. Dok, jangan dulu. Kalau Itu tidak boleh dikasih tahu. Kau mengerti dulu ini deh. Ada kelas mau minta daftar tilik, ngeri juga. Ada yang tidak mengerti? Ada yang tidak mengerti itu HHD, hipertensi heart disease, tanda gambarnya dilatasi aorta, ventrikel kiri melebar, ventrikel kiri membesar. Ventrikel kiri yang mana? Kau mesti tahu ini ventrikel kiri. Yang ini sebatas kanan jantung, atrium kanan. Yang ini aorta. Di bawahnya aorta, ventrikel kanan. Di bawahnya ventrikel kanan, benjol kedua, atrium kiri. Ya. Jadi 4 sudah kelihatan. Ada yang tidak mengerti? Ada yang tidak mengerti? Tanya. Susah ini kalau diam-diam. Kita tidak tahu dia mengerti atau tidak. Andreas. Tapi iya dok. Temanmu mengerti atau tidak ini kira-kira? Tapi dok, kurang tahu dok. Jadi siapa yang tahu? Karena dia diam-diam ini. Dia mengerti atau tidak, mana kita tahu ini. Oke, berikutnya lagi. Kalau ASD singkatannya apa? Tanya kok temanmu yang tadi, yang satunya lagi. Yang terakhir menjawab itu tak sebut temanmu yang lain. Tapi dok, Reski Wadia dok. Reski? Tapi dok, Reski ya. siapa? Tapi dok, ya dok. Reski Badia. ASD singkatannya dari apa? Tapi dok, atrium septal defect dok. Atrium septal defect. Jadi saya kasih gambar dulu begini. Ya, di sini bocor. Di sini bocor. Di arterium kanan, atrium kiri. Awalnya itu atrium kanan memompa darah ke bawah, tapi dia bocor jadi ke samping.
Jadi aliran banyak ke atrium kiri. Bocor ke atrium kiri. Apa tanda gambarnya kalau ASD yang kemarin saya kasih tahu? Ada catatannya itu di chatnya. Apa tandanya ASD? Apa gambarnya ASD? Tapi dok, pembesaran atrium kanan dan ventrikel kanan dok. Tunggu ya, tunggu ya, tunggu ya. Ini bocor di sini ASD. Apa pembesaran atrium? Tapi dok, atrium kanan Atrium dan kanan dan ventrikel kanan dok. Jadi ini besar. Ini besar. Dan ventrikel kanan? Yang saya tulis BB itu? Iya kan? Halo? tapi dok, ya dok. Kalau atrium kanan, apa tandanya di foto? Atrium kanan. ASD ini ya. Apa tandanya ASD? Tapi dok, Apa atrium kanan yang mana? Ini atrium kanan nih. Nih, saya kasih titik-titik. Ini atrium kanan nih. Sorry. Ini atrium kanan. Toh, membesar. Dia bilang membesar kan? Halo? Tapi dok. Kalau membesar, kita kasih gambar begini. Dok. Toh? Cocok atau tidak? Itu atrium kanan toh, membesar. Kemudian, apa lagi? Tapi dok, ventrikel kanan sama arteri pulmoner melebar. Iya, arteri pulmoner melebar toh. Apa tandanya? Apa tanda dari ventrikel kanan membesar? Ada di situ tulisannya. Apa? Tapi dok, jantung dok ke kanan ke kiri dok. Apa? Tapi dok, jantung membesar ke kiri dengan apeks terangkat dok. Nah, ini maksudnya jantung membesar ke kiri. Tadi kalau yang ventrikel kiri membesar, apeks tertanam. Maksudnya itu apeks tertanam begini. Saya kasih gambar dulu supaya kamu jangan salah ya. Yang ini disebut apeks tertanam. Masuk di dalam diafragma. Lihat itu, lihat ini gambar ini. Nah, ini yang disebut dengan apeks tertanam. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan aspek terangkat, yang dimaksud dengan apeks terangkat begini. Ada sudut costopenicus. Membesar jantungnya, jantung kayak besar, tapi ada sudut. Lihat ini. KBY dok. Yang ini nih, ada sudut. Dia membesar tapi ada sudut. Sudut cardiapenicusnya nih, salah ini. Lihat itu sudut cardiapenicus. Jadi jantung membesar, tapi apeks jantung terangkat. Apeks jantung itu ventrikel kiri. Jadi kadang-kadang orang nggak bilang lagi ventrikel kiri, dia bilang apeks jantung. Apeks jantung terangkat. Oh, itu berarti ventrikel kanan membesar. Apeks jantung tertanam, berarti ventrikel kiri yang membesar. Ngerti sampai di sini? Ada yang tidak ngerti? Aduh, dasar aku bingung ya. Ada yang tidak ngerti atau mengerti atau bagaimana? Dok, mengerti dok. Ya, jadi kardiomegali, apeks jantung terangkat, artinya ventrikel kanan membesar. Kardiomegali, apeks jantung tertanam, artinya ventrikel kiri yang membesar. Ya, tulis ya. Nah, kemudian apalagi dia bilang? Apeks
ventrikel kanan, apeks jantung terangkat, apalagi? Apalagi itu ASD tandanya. Tapi dok, arteri pulmonalis melebar dok. Arteri pulmonalis letaknya di mana? Di bawahnya aorta. Benjol di sini. Ngerti? Lihat itu yang benjol itu? Tapi iya dok. Nah, di situ arteri pulmonalis menonjol, ventrikel kanan, kardiomegali, ventrikel kanan membesar itu terangkat apeksnya ya. Apeks jantung terangkat ya. Ada yang nggak ngerti, atau ngerti atau bagaimana sih? Saya bingung ini. Anggap ngerti semua ya. Kemudian ini yang bocor. Lihat ini kalau ASD kanan-kanan. Kanan yang besar semua ini ya. Ini jantung kanan semua yang besar ini. Kalau VSD, coba lihat lagi bagaimana VSD. Siapa? Coba berikutnya tanya. Temanmu lagi tanya, siapa yang kau tanya? Yang terakhir menjawab. Tapi dok, Rahma Alfia dok. Rahma Alfia. Apa yang membesar kalau VSD? Sekarang kita ngomongin VSD. Nah, tapi dok, pembesaran atrium kiri dan ventrikel kirinya dok. Tunggu dulu. Saya kasih tahu ya, supaya temanmu nih mengerti. Ini kotak. Begini. Apa yang membesar? Tapi dok, ventrikel kiri dan atrium kirinya dok. Ini yang besar. Jadi beda ya, yang tadi kanan-kanan, yang sekarang kiri-kiri ya, besar-besar. Atrium kiri membesar, di mana? Apa tandanya atrium kiri membesar? Double? Tapi dok, double kontur dok. Double kontur. Jadi, dan ada benjol. Di bawahnya pulmonal di sini ada benjol. Kalau pulmonal di atasnya ya, ini kita di bawahnya ya, benjol. Kemudian ada double kontur, seakan-akan di dalamnya ini nih, saya kasih titik-titik ya, benjol. Kemudian ada bayangan sambahan di dekatnya ini, di dalamnya jantung. Ya, atrium kiri membesar. Apalagi? Ventrikel kiri besar ya? Kiri membesar dok. Tapi ya dok. Kalau VSD di sini ya, ventrikel yang membesar ya, bocor di sini. Di ventrikel. Kalau ASD, di atrium yang besar, bocor. Kalau di VSD, di ventrikel yang bocor.